Welcome to my journey to 24 years old. Di konten ketiga ini gue mau bahas tentang hal yang kontroversial. Tapi gue udah siap dengan segala konsekuensinya beneran. Karena apa yang gue sampaikan itu berdasarkan data dan realita yang terjadi dari kejadian kontroversial itu. Sebelum itu gue mau disclaimer. Gue gak kenal Deddy Corbuzier secara dekat. Panji Pragiwaksono gue gak kenal secara dekat. Mereka nggak pernah transfer uang atau berbisnis langsung sama gue sampai hari ini. Jadi pendapat yang gue sampaikan itu valid. Karena gue bukan pembela mereka. Gue nggak dibayar untuk itu. Terus gue mau ngapain? Di konten ini gue pengen bagiin hati gue tentang kesalahan yang kita ulang-ulangi sebagai netizen Indonesia di media sosial. Nah, apa sih yang gue mau bahas? Langsung masuk intinya. Kita semua tahu makan bergizi gratis MBG. Dan gue baru lihat di SD Negeri Cibogo ada MBG, gue lihat pas gue pulang kuliah juga. Nah, apa yang membuat MBG ini kontroversial adalah si makan bergizi gratis ini dinilai oleh siswa-siswi sekolah tidak enak. Nah, dari pernyataan mereka yang tidak enak di media televisi dan media sosial, muncullah tanggapan dari salah satu influencer yang follower di YouTube dan Instagramnya banyak kan, si Pak Deddy Corbuzier. Kenapa gue panggil Pak? Karena gue nggak kenal dan gue pengen menjaga kesopanan, dia lebih tua dari gue. Jadi ya bukannya gue mau menjilat juga, tapi ini faktanya bahwa ketika Pak Deddy Corbuzier ini membuat video pernyataan tentang makan bergizi gratis bersama istrinya, itu menuai pro dan kontra di kolom komentar. Kebanyakan sih kontra sih. Karena mereka tuh menilai bahwa Corbuzier itu jadi buzzer pemerintah. Ya karena yang pertama mereka nggak terima dengan cara penyampaian Deddy Corbuzier yang ngatain anak-anak PA. Karena anak-anak nggak suka dengan makanan yang dikasih oleh pemerintah. Kemudian muncullah influencer Instagram, YouTube, komentarin Deddy Corbuzier. Kemudian ada Panji Pragiwaksono kemarin. Nah, dua artis ini menurut mereka menyampaikan pendapat mereka dengan komunikasi yang mereka ketahui. Yang gue gak mau bilang benar atau salah ya. Tapi gue mau highlight apa yang kita semua tidak sadari sejauh ini. Yang pertama, sadarkah kita bahwa si Pak Deddy Corbuzier ini, walaupun kita kata-katain Om Botak, Om Buzzer, Corbuzier, dan lain-lain, itu tuh kalau dia membahas MBG itu dengan cara yang gak seperti ini, kita tuh gak akan teralihkan loh fokusnya ke isu MBG. Tiba-tiba kita jadinya peduli soal makan bergizi sosial. Nah, gue akan breakdown nanti itu fenomena yang terjadi di netizen kita. Tapi gini, gue gak mau menyalahkan dia atau membenarkan dia. Gue cuma pengen balik lagi highlight bahwa Indonesia punya kecenderungan bahwa kalau ada yang viral, itu tuh orang-orangnya ada 3 hal yang bisa mereka lakuin. Yang pertama, mereka jadi FOMO kan. Jangan masalah MBG doang deh. Gue kasih 2 contoh yang membuat orang Indonesia tuh kalau ada isu jadi FOMO. Fear of missing out. Takut kelewat lah singkatnya. Isu Dewa Kipas deh. Main catur sama Gotham Chess. Ini shortsnya Gotham Chess. Pertanyaannya tentang apa sih yang lu rasain ketika disebut sama orang Indonesia di media sosial. Gotham Chess ini bilang bahwa ya orang Indonesia tuh punya apa ya, dampak terhadap media sosial tuh gede. Bahkan puluhan ribu orang ngeserang dia karena dia ngelaporin Dewa Kipas supaya di-ban karena pakai bot. Oleh karena itu, gue yakin tidak semua orang ngikutin catur. Jadi pada ikut-ikutan jadi SJW, Social Justice Warrior. Ngebelain Dewa Kipas dan lain-lain. Padahal belum tentu mereka paham juga apa yang terjadi kan. Itu FOMO yang pertama. FOMO yang kedua, Sintayong kemarin baru banget. Orang yang tadinya gak ikutin timnas sepak bola jadi ikut-ikutan FOMO kan. Ngomen-ngomentar soal sepak bola. Itu lucunya kita gitu. Ketika ada viral jadi FOMO, takut kelewat. Yang kedua adalah masalah urusan selangkangan atau nafsu.
Ya gue cowok, gue nggak munafik, tapi gue mau fokus sekarang, nggak mau fokus ke segitu doang. Apa yang sebenarnya tidak terlihat? Ya ginilah, kita tuh negara agamais kan, makanya kita dicap sebagai kayak negara agak munafik, karena ya secara realita walaupun kita agamais, tapi ya sayangnya kita masih dipersatukan oleh itu. Hal yang kedua tadi yang berhubungan dengan nafsu ataupun selangkangan. Nah yang ketiga terakhir ini adalah fenomena yang sering terjadi di netizen Indonesia itu memperhatikan apa yang seharusnya tidak perlu diperhatiin. Gue akan breakdown dari kasusnya Deddy Corbuzier MBG tadi, biar udah nggak kejauhan gitu. Sebelum video pernyataan dia bersama istrinya tentang MBG itu yang kontroversial, menurut gue kita harus tuh berterima kasih harusnya dengan Deddy Corbuzier. Ini gue ngatain ini bukan karena gue mau jilat dia ya, beneran. Lu bisa kirim video ini, kasih lihat ke dia. Apa yang gue sampein itu realita. Realita bahwa yang menunjukkan orang-orang cenderung tidak memikirkan bahwa kenapa Deddy Corbuzier itu mau membuat video kontroversial kayak gitu. Harusnya dia tuh udah tahu bahwa Indonesia nggak akan siap, tapi dia tetap ngelakuin itu, dan kita harus terima kasih karena dia memancing pemikiran kita untuk berani pro dan kontra. Selama ini kalau kita perhatiin lebih detail, Deddy Corbuzier itu nggak matiin kan kolom komentar dia di postingan itu. Dia terima-terima aja, mungkin dia memilih nggak lihat kah, atau mungkin dia lihat kah, gue nggak tahu. Tapi dia tetap nyalain kolom komentar di video kontroversial itu untuk mengasah kita sebenarnya. Agar sejauh mana sih kita pola pikirnya. Tapi sayangnya kolom komentar dan kolom komentar ini itu tuh fokusnya ke yang lain. Bukannya tentang bagaimana meningkatkan kualitas MBG kita bersama-sama, tapi malah bahas personalnya dia. Ada yang ngatain dia, ya kok buzzer, atau ya kok kepribadiannya gitu depan kamera dan lain-lain gitu. Ya gue nggak mau menyerang orang-orang yang menyerang Deddy Corbuzier juga, ngapain, gak ada untungnya. Cuma gini, lucunya adalah harusnya daripada kita habiskan waktu dan tenaga komentar gak penting apapun tujuannya, kenapa kita nggak sama-sama kontribusi memperbaiki MBG Indonesia? Pasti lu bilang, atau akan ada netizen bilang ke gue, ngapain lu bicara tentang kontribusi, apa sih yang lu lakuin buat MBG? Jujur karena gue masih mahasiswa dan keuangan gue terbatas, gue masih belum bisa bantu banyak juga. Tapi gini deh, pernah kepikiran gak sampai sejauh ini, kalau misalnya lu punya bisnis dan lu lihat anak lu sebagai orang yang terima makan bergizi gratis, terus komplain gak enak, kita sebagai orang tua yang normal ya harusnya mikir, karena kita sayang anak kita, kok anak kita nggak dapat yang terbaik dari kita. Nah, mulai get something kan? Ketika anak tidak dapat makanan bergizi gratis yang enak, tugas kita sebagai orang tua, apalagi kalau punya bisnis, bagaimana kita memperbaiki kualitas itu. Kalau lu punya bisnis makanan, apalagi lu bisa jadiin bisnis lu sebagai pengganti untuk memberikan kualitas yang terbaik dong buat sekolah anak-anak lu juga. Jadi lu bukan cuma ngasihi anak lu doang, tapi lu punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain juga. Hitung-hitung kayak beramal lah secara nggak langsung, tapi tetap lu cuan bisnis, karena lu pebisnis, bukan amal doang kan pasti. Itu yang nggak orang notice kan. Kebanyakan orang asik aja komentar, si Deddy Corbuzier mah ya udah nerima uang pajak kita, yaitu jadinya digaji dengan uang pajak, tapi kok komennya selengean. Bukan selengean menurut gue, kitanya aja yang salah fokus. Harusnya kita gunain waktu dan tenaga kita itu buat bantu adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah, supaya mereka dapat gizi yang benar. Ya kalau kita cuma komen doang, emang bakalan bagus kualitas makanan bergizi gratisnya. Toh hitung-hitung kita bantu pemerintah juga loh. Gini, kenapa harus bahasa yang harus bantu pemerintah sih? Kenapa bukan kita yang bantu pemerintah gitu? Gini deh, bantu pemerintah kan rugi. Tapi kalau lu nggak bantuin pemerintah juga, dampaknya kan ke kita juga balik lagi. Lu akan tetap aja anak-anak lu tuh makan nggak enak, karena lu nggak mau bantuin, padahal lu punya kapasitasnya. Itu yang disayangkan. Dan sayangnya, ini berlanjut kemana-mana.
orang Indonesia yang tadi gue bilang memperhatikan hal yang harusnya tidak perlu diperhatiin. Ini yang gue mau highlight dari Deddy Corbuzier berikutnya dan Panji Pragiwaksono. Kalau kalian lihat video Instagram yang menunjukkan bahwa Deddy Corbuzier kayak mengintimidasi Panji dan kalian termakan oleh itu, menurut gue kacau sih. Panji tuh nggak akan terintimidasi oleh siapapun. Karena buat apa juga dia mau merasa terintimidasi? Dia tahu lah, dia tuh bisa komunikasi dengan baik juga kan. Dan dia tahu ada hukum yang berlaku, mau siapapun dia, siapapun backingannya. Ngapain dia harus merasa terintimidasi? Dia tuh nunjukin ekspresi kayak gitu. Ya sesimpel kayak ini akan ada hubungannya dengan konten dari Corbuzier yang shirtless, tanpa memakai atasan baju, tapi ngomong hal serius di depan kamera. Karena kita orang Indonesia masih tabu dengan orang yang tidak pakai baju ngomong hal serius di depan kamera, diseranglah dia di situ. Jadinya apa yang dia sampaikan kita nggak perhatiin, jadinya kita perhatiin yang lain yang tidak perlu. Dan menurut gua sekali lagi Deddy Corbuzier jenius bikin hook yang kayak gitu, karena dia tahu di Indonesia masih tabu orang tidak berbusana atasan dan berbicara serius. Ya dia manfaatin itu untuk menarik perhatian kita. Realitanya berhasil nggak? Berhasil. Lo lihat aja di Instagramnya. Berapa banyak orang yang ke-trigger. Berapa banyak orang yang jadi nonton videonya. Jadi ya, balik lagi lah. Apa sih yang perlu kita perhatiin harusnya ya? Kita lihat. Jangan melihat dengan pakai emosi tapi. Karena kalau lihat dengan emosi ya apa bedanya lu dengan, mohon maaf, provokator demo yang lainnya. Jadi kayak, ayolah para netizen Indonesia gitu, berpikir hal-hal yang harusnya memang dipikir supaya kita bisa melihat hal yang tidak terlihat karena selama ini tertutupi oleh pemikiran kita yang tidak perlu. Ya, gue balik lagi tujuan gue video ini, gue mau tekenin gue nggak ada mau belain siapapun, gue nggak ada mau belain Deddy Corbuzier atau Mas Panji atau mau nyalahin mereka atau siapapun. Ini gue pengen fokus literasi Indonesia beneran, karena gue khawatir ini akan terulang-ulang mulu. Ya belajar dari Dewa Kipas, orang-orang kita nyerang si Gotham Chess, terus kasus-kasus FOMO lainnya. Ya udahlah, kayak cukup lah, jangan diulang-ulang gitu. Mending gini, terakhir pesan gue adalah setiap orang tuh berarti. Apa yang membuat mereka berarti? What makes them matter gitu. Karena pada dasarnya kalau lu belajar tentang psikologi, dan gue yakin Deddy Corbuzier pasti tahu, riding the wave itu salah satu teknik di mana orang yang mengalami panic attack itu bisa mengatasi rasa takut dia. Ini ada di, kenapa gue nunjuk-nunjuk ke atas, karena gue pengen nunjukin screenshot yang gue dapat dari Psikologi Internasional, penjelasan tentang riding the wave-nya secara psikologi. Nah, lu bisa baca di situ bahwa ya, menurut gue Deddy Corbuzier ini ya orang yang riding the wave, dia memancing pro kontra supaya kita bisa jadinya fokus dengan isu MBG ini dan memperbaikinya, daripada sekedar ngata-ngatain doang di medsos, tapi no kontribusi. Sayang banget kan. Jadi, ya karena gue bilang tadi kalian berarti, ya gue punya movement. Ini bukan marketing. Kebetulan ya gue buat baju, kaos distro, yang lu bisa lihat di Instagram penolong kata di bawah ini. Nah, Instagram penolong kata itu punya baju, lu tinggal scroll aja, namanya You Matter, kamu berarti. Itu tuh biar jadi pengingat ke kita saat kita mau ngomong kontribusi, bahwa kita tuh berarti kalau kontribusi kita digunakan dengan benar. Jangan digunain dengan asal-asalan. Karena kalau lu gunain asal-asalan, rasa berarti lu tuh akan berkurang karena ulah lu sendiri. Sayangnya begitu hukumnya. Jadi daripada lu mengurangi dan melupakan bahwa lu berarti, ya mending lu tingkatin dengan baju yang lu pakai sebagai reminder. Kalau lu mau pesan, DM aja di penolong kata. Dan ya sekianlah apa yang gue mau sampaikan tentang isu makanan bergizi gratis ini. Dan gue yakin ketika Deddy Corbuzier dan Panji ngeliat video ini, mungkin ya mereka bisa paham lah pola pikir gue, untuk menyadarkan kita semua yang selama ini terlalu sibuk memperhatikan hal yang tidak perlu diperhatiin sebenarnya dan lupa esensinya.
Salam dari gua, salam cermin Indonesia, dan semoga kita senantiasa merefleksikan apa yang terjadi sebelum bertindak juga. Oke, see you on the next content. Thank you for watching.